Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Mardiana. Saya di sini selaku Ketua Koperasi Kojamas atau Koperasi Jamaah Masjid At-Taqwa RW 15 Kelurahan Majalengka. Saya mungkin akan menjelaskan awalnya dulu berdirinya Kojamas. Sebetulnya Kojamas sendiri itu sudah berdiri sejak lama, sejak 1999 sudah berdiri. Hanya memang Kojamas ini vakum lama sekali. Kemudian beberapa warga memang punya ada aspirasi warga ingin kembali menghidupkan koperasi. Sehingga pada tahun akhir 2019 atau 2020 awal 2020 beberapa tokoh warga khususnya RW 15 menginisiasi melakukan pertemuan dengan beberapa warga untuk kembali menghidupkan koperasi Kojamas ini. Sehingga pada saat itu terbentuklah kepengurusan Kojamas yang baru. Waktu itu ketuanya adalah Pak Udi Samsudin, kemudian wakilnya Bu Yeni dan bendaharanya Ibu Jajan atau Bu Siti Janwati yang saat ini juga memang Bu Jajan masih menjabat sebagai bendahara. Setelah berjalan sekian lama, kemudian juga dibentuklah ini juga aspirasi dan keinginan warga, dibentuklah kita namakan GREI. GREI itu intinya adalah kita menjual barang-barang sembako khusus untuk kebutuhan anggota dan warga sekitar. Kemudian di tahun 2020 triwulan ketiga atau akhir, Pak Udi karena memang dinasnya berpindah keluar kota, sehingga mungkin beliau juga dengan kesibukannya sehingga tidak sempat bisa beraktivitas di Kojamas, sehingga beliau mengundurkan diri. Nah, memang pada saat itu beberapa pengurus artinya kehilangan artinya butuh sosok juga pengganti Pak Udi yang bisa juga menghandle Kojamas, sehingga pada saat itu kumpulan beberapa pengurus dan yang mempercayakan saya untuk menggantikan Pak Udi sejak September atau Oktober 2020. Jadi saat itulah saya bertugas di Kojamas menjadi ketua koperasi Kojamas. Kojamas itu memang kita masih konvensional belum syariah, tapi kita berbasis masjid. Artinya apa? Memang sebagian warga cikal bakalnya kan banyak juga kita bertemu di masjid, sholat di masjid, sholat jamaah di masjid. Itulah sebetulnya awal cikal bakal yang menginisiasi satu pertemuan sehingga Kojamas ini terbentuk. Jadi memang sebagian besar anggota Kojamas ini juga merupakan jamaah-jamaah masjid. Satu itu, kedua memang kantor dan juga GREI yang dimiliki oleh Kojamas itu asetnya aset Masjid At-Taqwa. Jadi makanya nama pun kita Koperasi Jamaah Masjid At-Taqwa. Jadi aset yang kita gunakan ini adalah Masjid At-Taqwa, aset Masjid At-Taqwa. Makanya kita namakan Koperasi Jamaah Masjid At-Taqwa. Memang harapannya ke depan kita juga ingin mungkin bisa bertransformasi menjadi koperasi syariah. Tapi untuk proses karena kan butuh perjalanan panjang dan kita butuh sumber daya juga yang memadai. Karena terus terang sumber daya saat ini memang kita relatif belum siap ke sana, tapi kita sudah mulai. Kita kan ada beberapa unit usaha yang kita laksanakan di Kojamas ini, lalu ada unit usaha penjualan barang dan jasa seperti GREI yang ada kita punya itu menyiapkan barang terutama kebutuhan untuk konsumsi lah sembako ya. Kemudian juga ada kita namanya USP, itu lebih ke pembiayaan atau pinjaman. Itu sudah kita menekankan ke sistem syariah. Jadi awalnya kita memang beberapa pengurus sudah ikut basic pelatihan syariah dan kita sudah mulai melaksanakan di pinjaman tersebut. Jadi tidak misalkan pinjam sekian ada bunga sekian, kita tidak lakukan. Jadi tergantung akad yang kita siapkan untuk pemberian pinjaman yang akan diberikan kepada anggota. Jadi untuk pinjaman dan untuk pembiayaan itu kita sudah menggunakan sistem syariah. Kemudian secara unit usaha memang kita punya 2 unit usaha. Pertama adalah unit, memang ini yang
penjualan atau perdagangan barang dan jasa. Nanti kita mungkin bisa sama-sama kita lihat ke gereja ya. Disitulah memang pusat aktivitas unit penjualan barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah unit simpan pinjam atau kita namakan pembiayaan atau pinjaman. Inilah memang semangatnya semangat syariah yang tadi saya sampaikan di awal. Mungkin nanti teman-teman bisa kita undang di sini, bisa sama-sama kita diskusi dengan mereka. Nah ini kebetulan nih ada sekretaris umum kita Ibu Dia, kemudian ada bendahara juga Bu Jan-Jan, dan ada seksi usaha simpan pinjam atau pembiayaan Ibu April. Jadi di kita itu kan RW 15 itu ada 6 RT. Jadi masing-masing RT itu sebetulnya ada koordinator ya, yang membantu kita mengkoordinir para anggota yang tersebar di 6 RT. Itu dikoordinir oleh bendahara misalnya. Nah mungkin nanti di sini juga hadir seksi unit simpan pinjam atau kita namakan pembiayaan atau pinjaman. Memang yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita menggunakan spirit syariah. Walaupun kita memang sudah ikuti latihan basic syariah, tapi spirit pinjaman itu adalah kita menggunakan syariah. Ya, karena itu aspirasi dari para anggota kita. Mungkin silakan Bu April dibantu dia bisa sedikit menjelaskan aktivitas yang ada di pinjaman, silakan. Ya, selama ini kan di Kojamas hanya ada pembiayaan untuk pembelian barang di gerai. Tetapi beberapa bulan ke depan ke belakang di akhir 2021 itu sudah ada kita sudah istilahnya sudah membuka program ya, istilah untuk program itu untuk usaha peminjaman jasa dan barang. Jadi kita dalam hal itu dibagi 3. Satu ada pinjaman sosial. Yang pinjaman sosial itu kita tidak mengambil keuntungan. Jadi istilahnya kita hanya meminjamkan sesuai dengan kebutuhannya dan pengembalian pun secara seperti yang pinjam. Jadi pinjaman 1 juta berarti kembali 1 juta. Itu untuk pembiayaannya itu tiga kategori. Satu untuk masuk sekolah. Kadang-kadang kan di awal tahun itu di bulan Juli itu kadang-kadang kita tuh ada anak udah 2 dan 3 kebutuhannya itu mendesak ya untuk bayar SPP atau DSP gitu. Nah itu untuk pinjaman sekolah. Yang kedua kita untuk rumah sakit atau pengobatan seperti itu Pak. Jadi kalau kita misalnya kita mendesak, sedangkan kadang-kadang rumah sakit itu kita tidak punya asuransi, itu kan perlu DP ya, deposit di dalam rumah sakit itu. Nah kita bisa istilahnya memberikan dana talangan untuk keperluan rumah sakit atau pengobatan. Ketiga untuk kontrak rumah, kadang-kadang berbarengan, ada yang sekolah, terus kemudian harus sekolah dan juga rumah habis kan kontrakan, atau kadang-kadang pada saat musim hujan ini kan bocor perlu untuk renovasi. Nah seperti itu kita tidak memberikan minta kelebihan ya dari pinjaman tersebut. Itu namanya pinjaman sosial. Yang kedua itu ada pembiayaan. Jadi kita dari Kojamas ini ada pembiayaan untuk pembelian barang. Jadi masyarakat yang memerlukan barang-barang seperti rusak yang dispenser, kulkas atau mesin cuci itu kan barang yang urgent. Jadi dia gimana ya pada saat ini saya perlu barang. Oke, kita ada seperti itu. Jadi dia mau kita minta speknya. Ibu mau yang seperti apa? Nanti kita akan belikan seperti itu. Oleh karena itu dia oke, Bu, kita minta yang budgetnya yang sekitar 3 juta deh untuk itu mesin cuci yang bukan depan. Jadi kami gampang. Jadinya kalau seperti itu nanti saya belikan dulu dan mereka setuju dengan harga sekian. Mungkin nanti dia dicicilnya berapa bulan, baru kita bikin perjanjiannya. Dan otomatis kan dari situ kita ada kelebihan untuk itulah istilahnya karena jual beli barang itu kan ada. Tapi kita minta juga ke dia kesanggupan dia membayar.
kesanggupan bayar Iya. jangka waktunya ya. Sudah disepakati lah ya. Disepakati jangka waktu dan kemampuan dia membayar seperti itu. Itu Iya. yang kedua. Yang ketiga itu ada pembiayaan kita misalnya warga seperti di sini kan ada juga yang seperti untuk konveksi seperti itu Mbak. UMKM dia tuh kadang-kadang perlu order tuh dari dinas-dinas. Nah, pengadaan barang, bahan seragam atau apa. Kadang-kadang untuk beli itunya kan mereka tuh biasanya duit cash itu kan terbatas gitu. Sedangkan kadang-kadang itu mereka tuh per termin kan, berapa progresnya itu baru termin keluar. Jadi ya kita bisa memberikan itu mereka pembiayaan pendanaan seperti itu. Nanti kan bisa kita bergening juga tentang bagi hasilnya seperti apa dan jangka waktunya seperti apa. Nah ini terkait koordinator tadi ya yang saya sampaikan koordinator kan kita terdiri dari KRT-an dari 2015 ini memang ini kan tersebar. Jadi kalau kita langsung ke anggota kan juga itu takes time ya dan butuh ada jarak dan waktu. Jadi kita membentuk namanya koordinator. Ini yang koordinator ini dikoordinir oleh Janjan. Beliau merangkap satu bendahara, mungkin dia bisa menjelaskan bagaimana nih aktivitas para koordinator itu gimana bisa menjajah. Kan karena banyaknya warga ya, nggak mungkin kan store atau langsung gitu ke bendahara. Jadi tiap RT saya kasih koordinator satu-satu. Jadi mereka ngumpulin gitu ya di koordinator, baru diserahin bendahara. Terus kita juga koordinator juga setiap sebulan sekali ada pertemuan gitu. Jadi nanya misalnya ada warga yang perlu apa-apa gitu. Jadi ke koordinator karena itu kita rapat bareng nih sama pengurus gitu. Itu mungkin lebih. Atau ada masukan juga nih sebagai sekretaris umum ini beliau sangat aktif juga nih ya. Bagaimana memberi semangat kepada para anggota untuk tetap mereka belanja ke kita ya. Mungkin kemudian itu sekarang. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya bersyukur melihat di warga RW 15 ini ada Kojamas ya, koperasi jamaah masjid, berarti kan berbasis masjid, bagus banget gitu. Jadi asasnya tolong menolong kan ya. Tadi di program pembiayaan itu juga diniatkannya untuk tolong menolong ya. Sama tadi juga di koordinator juga itu sebetulnya dalam rangka kita mau jemput bola, tawarkan sama warga kira-kira butuh apa yang bisa kita bantu. Sebetulnya tidak hanya mungkin bersifat konsumtif ya, harusnya yang bersifat produktif. Nah itu yang kita ingin dorong ke warga. Meskipun di warga RW 15 ini kan 80% lah ya, kayak mungkin 80% lansia kan ya. Jadi tapi masya Allah karena mereka masih semangat, masih energik ya, masih juga mau terlibat di kewargaan ini. Jadi hidup juga ini Kojamas ini oleh warga. Mereka mau belanja ke gerai kita. Mereka juga yang tadinya mungkin beli kulkas keluar, mendingan beli ke koperasi gitu ya. Bahkan hal-hal kecil gitu ya, mungkin mereka juga udah mulai mikir, aduh Magicom kayaknya udah harus ganti gitu ya, kan rusak. Mungkin tadinya mereka tidak terpikir, bahkan biasa beli di supermarket gitu ya, sekarang terpikirnya jadi kesini. Nah itu memang perlu kayak marketing mungkin ya Pak Hendra ya di Kojamas ini. Nah saya bagian corongnya lah gitu, bagian koar-koar gitu ya. Membantu begitu lah. Iya, walaupun beliau sebagai sekretaris iya, juga. sekalian jadi corong juga untuk supaya warga tuh nggak merasa Kojamas ini tidur gitu. Ada loh Kojamas itu siap bantu kapan aja gitu. Silahkan hubungi koordinator kita gitu kan. Nah koordinator juga dulunya awalnya memang untuk mengkolektor uang saja, iuran saja. Sekarang enggak, kita Aktif lah. Iya kita bina ya, kita ajak mereka untuk mau ikut aktif gitu ya, turun ke masyarakat, nanya gitu, perlu apa. Memang ini salah satu misi Kojamas juga. Misinya kan kita lebih mengedepankan kebersamaan, tolong menolong ya. Dan kita juga misinya ingin juga membantu mengembangkan ekonomi warga. Iya. Jadi setiap Sabtu Minggu biasanya kita ada warga yang Gerai biasa buat sarapan ya. Jadi aja bisa jualan di depan. Iya. Jadi nanti kalau dari Bisa tuh Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu apa? Sarapan. Mau lontong, sarapan apa lontong? Iya. Iya. Gitu. Kemudian ini nih, unitnya Kojamas. Kenapa sih mesti Kojamas? Kojamas itu memang lain dari yang lain. Kalau ibu-ibu bapak belanja bisa langsung by WA, pesen. Kita ada delivery services. Iya. Jadi kita bisa antar sampai buruan, sampai dapur.
dengan harga tetap bersaing, tidak ada kelebihan. Satu itu, kedua yang tadi masalah sosial tadi, di mana ada koperasi sosial ada, mungkin ada di Kojamas. Yang saya bilang dari sumber dananya di samping ada dari salah satu donatur juga dari yayasan yang tadi. Kemungkinan ini juga dari hasil bisnis atau koperasi ini, ya. Insya Allah nanti kedepannya kita juga dari hasil usahanya kita akan cadangkan mungkin di sosial nanti. Nanti sebagian untuk SAU, sebagian dana sadaqah, sebagian kita akan sebut di sosial untuk memperkaya nanti dana sosial di Kojamas. Setidaknya karena ini berbasis masjid, ya otomatis ada juga dana sebagian untuk ke masjidnya, gitu untuk datang penceramah kan seperti itu, ceramah datang. Kan itu kan perlu pembiayaan juga. Jadi ya kita, ya itulah dengan fungsinya Kojawas itu dana tolong menolong ya. Jadi ke semua dari warga untuk warga dan kita juga setidaknya menikmati hasil dari ini. Jadi sebetulnya apa ya? Sasaran kita bukan hanya anggota, tapi insya Allah kita pun keluar ya. Di luar anggota kita ingin sampai ke sana. Itu menjadi cita-cita kita. Insya Allah. Nanti kita lihat ke gerai, kita lihat aktivitas di gerai. Ya. Kita lihat seperti apa di gerai. Maka ayo Yuk. kita lihat ke gerai. Nah ini Pak Dede, Pak Dede. Ya Pak. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih. Ini manajer gerai, ya mungkin Pak Dede silakan, Pak Dede. Saya Dede, saya pengelola gerai di sini. Diamanahkan untuk mengelola gerai di sini sejak tanggal 1 Desember 2021. Memang relatif baru ya. Jadi sebetulnya ada pengelola sempat vakum karena yang lama memang sudah mengundurkan diri jadi sempat vakum. Memang per akhir tahun ini, tahun 2021 Pak Dede baru bergabung dengan kita. Ya. Dulu aktivitas gerai beliau yang tanggung jawab. Ya mungkin karena saya diamanah, karena saya pedagang awal itu, jadi mungkin pengurus Kojamas mempercayakan saya untuk agar lebih ke arah marketingnya di gerai ini. Ini yang sekarang favorit baru anak-anak, cucu-cucunya warga RW 15, makanan-makanan. Nah ini produk ibu-ibu yang disukai ibu-ibu untuk masak. Nah ini kebetulan nih ada Bapak Karta. Ya Tarswandi itu sebagai Ketua Dewan Pengawas di Kojamas. Mungkin silakan mau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kebetulan beliau lagi ada aktivitas apa nih? Silakan. Saya kasih stok barang-barang di sini memang perlu setiap bulan diadakan pemeriksaan baik persediaan maupun yang stok. Berapa sisa barang yang ada, apakah ada barang yang sudah keluarga, dan juga kita tahu dari adanya yang slow moving atau fast moving, sehingga kita bisa memilahkan bahwa ini kalau yang fast moving ini persediaannya juga cukup panjang, bisa ada. Kalau slow moving mungkin apakah berapa bulan jangka waktunya, sehingga apakah perlu kita tidak order lagi atau mungkin hanya batas jumlahnya atau kapasitas yang kecil aja. Salah satu di koperasi tugas saya pengawasnya bukan hanya di gerai, juga seluruh termasuk organisasi maupun juga unit kerjanya. Karena ini juga semua juga merupakan modal daripada anggota, itu perlu diketahui apakah ini bisa memberikan manfaat dividen kepada semua anggota. Oke, boleh. Ini kebetulan ada tokoh-tokoh masyarakat Usia 15 ini Bapak Khalid. Kebetulan beliau juga sebagai penasehat di Kojamas. Dan ini Bapak Sutisna juga sebagai pembina dan sekaligus beliau adalah sebagai ketua DKM di sini di Masjid At-Taqwa. Oke. Jadi saya ini kan sudah pernah mengurus ya Koperasi ITB selama 16 tahun ya. Jadi pernah jadi sekretaris, pernah jadi ketua, pernah jadi pengawas, dan sekarang dianggap sebagai penasihat di koperasi itu. Nah, memang di sini itu saya memilih penasihat supaya saya bisa berkomunikasi bukan cuma dengan pengurus saja,
tapi dengan pengawas juga bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat di dalam memandang koperasi ini, tentunya harus ada pihak ketiga yang bisa menengahi. Ya memang koperasi ini kadang-kadang orang menganggap bahwa koperasi ini sesuatu bidang usaha yang tidak terlalu tidak terlalu mewah ya, tetapi kalau nanti dia maju itu akan menimbulkan permasalahan. Nah, oleh sebab itu saya lebih senang memilih sebagai penasihat, karena kalau penasihat itu bisa berkomunikasi dengan pengawas, bisa berkomunikasi dengan anggota, bisa berkomunikasi dengan pengurus khususnya, dan bisa juga berkomunikasi dengan pembina. Itu barangkali yang kenapa saya di dalam Kojamas ini itu lebih senang memilih penasehat. Walaupun dalam struktur koperasi penasihat itu tidak ada, ya, yang ada cuma ada pembina, pengawas, dan pengurus. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di beberapa koperasi mengangkat itu penasihat untuk orang-orang yang sangat mengenal atau sangat menguasai mengenai perkoperasian. Itu barangkali. Bahkan sebetulnya beliau yang menginisiasi Kojamas kembali aktif. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi, Kojamas itu kan sejak 19 sudah ada, tapi sempat vakum lama. Beliau inilah sebetulnya yang menginisiasi Kojamas menjadi aktif kembali. Jadi awal dari terbentuknya Kojamas, posisi saya itu adalah sekretaris, ya. Ketuanya itu adalah mantan pejabat kota Bandung di bidang perkoperasian. Ketuanya itu Pak Nana Jumhana, ya. Bendaharanya itu Dr. Rita, ya. Saya ininya. Nah, perjalanan terus sampai pada satu saat kita sedikit vakum. Ya, kita vakum karena mungkin kesibukan masing-masing. Ya, itu. Tetapi setelah melihat perkembangan baik itu, saya coba berdialog dengan beberapa warga, beberapa tokoh untuk supaya ini bisa berfungsi lagi. Saya ingat itu saya lupa bulannya, tanggalnya berapa, tapi di kantor BW Balai Besar Warga itu kita para tokoh, para warga sepakat bahwa Kojamas ini akan kita kembangkan lagi, akan kita hidupkan lagi. Itu barangkali artinya. Jadi harapan kami ya dari pengurus masjid untuk ke depan dengan adanya Kojamas berjalan itu mudah-mudahan anggota itu bisa sejahtera ya ke depan gitu, dan mudah-mudahan nanti masjid juga akan sangat sangat ramai gitu ya, terpengaruh dengan adanya kegiatan ini, karena ini kan bukan hanya anggota koperasi kan, dari luar ini juga kan melihat ya, sehingga ada kegiatan-kegiatan di sini itu masyarakat di luar juga bisa hadir ke tempat ini, sehingga masjid itu kelihatan subur. Lebih mengedepankan kebersamaan, tolong menolong, ya.